Halo semuanya, perkenalkan aku Regina Putri Fani, NIM 23020119130051 dari Teknologi Pangan B Angkatan 2019. Di video ini, aku akan menjelaskan mengenai proses pembuatan salah satu produk susu fermentasi yang kaya akan nutrisi dan baik bagi tubuh. Susu adalah salah satu bahan pangan yang penting bagi kesehatan tubuh karena terdiri dari berbagai zat yang penting seperti laktosa, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, salah satu pengolahan susu itu susu fermentasi. Susu fermentasi adalah susu hasil pengasaman melalui aktivitas bakteri asam laktat yang menyebabkan terjadinya perubahan kimia, sensorik, dan mikrobiologi dalam produk susu. Di video kali ini, aku akan menunjukkan mengenai proses pembuatan susu fermentasi, yaitu kefir. Tapi, sebelum itu kita harus kenalan dulu dong sama produk satu ini. Kefir merupakan susu yang difermentasi oleh sejumlah mikroba, yaitu bakteri asam laktat dan kamir. Starter kefir yaitu bakteri asam laktat seperti Lactobacillus acidophilus dan kamir. Bakteri asam laktat akan bekerja menghasilkan asam laktat, sedangkan yeast akan menghasilkan gas asam dan alkohol, sehingga kefir memiliki rasa yang asam, alkohol, dan berkarbonat yang berasal dari mikroba yang bekerja selama proses fermentasi. Bakteri asam laktat dan kamir akan mengurangkan karbohidrat yang ada di dalam susu dan mengubahnya menjadi asam laktat dan etanol. Kefir tergolong ke dalam pangan fungsional karena teruji secara klinis memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan dan termasuk dalam makanan probiotik karena mengandung bakteri baik yang dapat memperbaiki sistem mikroflora dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen di dalam usus. Kefir memiliki sifat antibakteri terhadap banyak mikroorganisme patogen karena di dalamnya terdapat beberapa asam organik dan bakteriolisin. Kefir juga memiliki sifat anti-karsinogenik, probiotik, dan prebiotik. Manfaat kesehatan lainnya yaitu dapat mengurangi kolesterol dan meningkatkan toleransi terhadap laktosa. Nah, selanjutnya, aku akan menunjukkan cara pembuatan kefir dalam video berikut ini. Pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan yaitu starter kefir, kemudian susu UHT full cream. Alat yang digunakan yaitu sendok dan wadah untuk tempat fermentasi, saringan, corong, botol sebagai kemasan, gelas ukur, dan timbangan. Siapkan susu UHT, kemudian diukur sebanyak 250 ml menggunakan gelas ukur. Hidupkan timbangan, kemudian letakkan wadah sebagai tempat menampung starter dan jangan lupa diter. Kemudian, timbang starter sebanyak 12,5 gram atau 5%. Starter kefir dimasukkan ke dalam wadah yang akan digunakan sebagai tempat fermentasi. Masukkan susu UHT sebanyak 250 ml. Jangan lupa diaduk rata. Setelah itu, tutup wadah, tidak terlalu rapat dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Setelah fermentasi 12 jam, susu kemudian diaduk sebentar. Setelah 24 jam, susu selesai difermentasi ditandai dengan terbentuknya W pada susu. Kefir kemudian diaduk hingga homogen kembali dan selanjutnya siap dipindahkan pada botol. Kefir kemudian dimasukkan ke dalam botol sambil disaring untuk memisahkan starternya. Starter kefir yang tersaring dapat dicuci dan disimpan pada suhu dingin agar masih dapat digunakan kembali. Tutup botol yang berisi kefir hingga rapat. Pasang label kemasan yang telah dibuat sebelumnya. Kefir siap disajikan.
Proses pembuatan kefir dilakukan melalui proses fermentasi lapisan padatan atau curd dan lapisan bening atau whey. Kefir yang berasal dari lapisan bening disebut dengan kefir whey dan kefir yang berasal dari lapisan padat disebut dengan kefir prima. Jika lapisan bening dan padatan diaduk menjadi satu, maka disebut dengan kefir optima. Fermentasi dilakukan selama 24 jam karena akan menghasilkan kadar protein yang lebih tinggi. Lama fermentasi yang berlebihan pada suatu produk itu akan menghasilkan bakteri asam laktat yang berlebihan ataupun penurunan bakteri asam laktat akibat berkurangnya kebutuhan nutrisi sehingga menyebabkan kegagalan dalam fermentasi suatu produk. Nah, parameter yang diuji itu yang pertama adalah rasa. Rasa kefir yang dibuat itu memiliki rasa yang asam. Hal ini sesuai dengan jurnal yang menyatakan bahwa kefir memiliki rasa yang sedikit asam dengan kekentalan yang lebih rendah dibandingkan yogurt. Kefir memiliki karakteristik rasa asam, alkoholik, dan berkarbonat. Bakteri asam laktat yang merupakan starter adalah metabolit utama yang berperan dalam pembentukan asam laktat, yang mana hal ini akan menghasilkan rasa asam pada produk. Pada yogurt juga terdapat sensasi soda yang muncul karena adanya kandungan alkohol dan CO2 yang muncul setelah proses fermentasi. Yang kedua adalah aroma. Aroma kefir yang dibuat yaitu beraroma khas susu produk fermentasi. Aroma asam pada kefir adalah hasil dari pemecahan gula menjadi asam laktat oleh mikroba sehingga aroma asam meningkat pada konsentrasi asam yang tinggi pula. Kefir memiliki aroma yang alkohol yang mirip dengan tape yang disebabkan oleh aktivitas kamir dalam biji kefir. Aroma yang timbul pada susu fermentasi disebabkan adanya asetaldehid, diasetil, asam asetat, serta asam-asam lainnya dalam jumlah yang kecil, di mana asetaldehid adalah senyawa kimia organik yang mudah menguap. Untuk parameter tekstur, produk kefir yang dibuat itu memiliki tekstur yang tidak kental namun tidak terlalu cair juga. Kefir menjadi kental karena protein pada susu itu akan menggumpal oleh asam selama proses fermentasi berlangsung. Protein akan mengalami koagulasi apabila protein berada pada titik isolistriknya, yaitu pada pH 4,7. Penggumpalan protein ini biasanya didahului oleh denaturasi yang berlangsung pada titik isolistrik protein tersebut. Pada pH rendah, protein susu akan mengalami koagulasi sehingga terbentuk gumpalan yang mana akan semakin lama akan semakin banyak. Gumpalan inilah yang akan menyebabkan perubahan tekstur dan menyebabkan perubahan viskositas. Perbedaan tingkat kekentalan disebabkan oleh suhu dan lama inkubasi, serta kandungan kasein dan laktosa susu. Penggunaan suhu dan waktu pemanasan yang berbeda sebelum fermentasi akan menghasilkan produk dengan karakteristik yang berbeda pula. pH kefir yang normal untuk mendukung perkembangan bakteri dan yeast adalah sekitar 4,6. Susu sapi yang pada awalnya memiliki pH 6,5 dan setelah difermentasi selama 24 jam menggunakan kefir grain akan mengalami perubahan pH berkisar 3,96 hingga 4,76. Kandungan protein terlarut pada whey hanya berkisar antara 0,5 hingga 0,7%. Bakteri asam laktat pada kefir grains itu membutuhkan nutrisi berupa protein, mineral, dan karbohidrat yang akan digunakan sebagai sumber energi bagi pertumbuhannya dan sebagian lagi akan dimetabolisir lebih lanjut menjadi asam organik yang mana menyebabkan terjadinya penurunan pH. Susu yang telah difermentasi akan mengalami penurunan pH mengakibatkan protein susu mengalami koagulasi sehingga membentuk bagian padatan atau curd yang terpisah dari bagian cairan atau whey. Bakteri asam laktat pada kefir grain berperan utama dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat. Laktosa dan sukrosa akan dihidrolisis menjadi monosakarida yang sebagian akan digunakan sebagai sumber energi bagi bakteri asam laktat dan sebagian lagi akan difermentasi menjadi asam laktat. Laktosa akan dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim laktase, sedangkan sukrosa dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa dengan bantuan enzim sukrase. Setelah menjadi monosakarida, selanjutnya akan diteruskan ke fase glikolisis, yang pada produk akhirnya akan menghasilkan asam laktat yang berlangsung secara aerob. Perombakan laktosa menjadi asam laktat oleh bakteri Lactobacillus dan Streptococcus terjadi melalui proses glikolisis, yaitu mengubah laktosa menjadi piruvat dan kemudian dipecah menjadi asam laktat. Laktosa akan didegradasi menjadi glukosa dan galaktosa menjadi piruvat. Terbentuknya asam laktat oleh bakteri asam laktat akan menyebabkan peningkatan total asam pada kefir sehingga kasein mengalami koagulasi pembentukan gel. Pembentukan total asam oleh bakteri asam laktat dapat berhenti karena proses pemanasan. Proses pemanasan dapat merusak molekul-molekul pada protein, menginaktifkan enzim sehingga pembentukan bakteri asam laktat menjadi terhambat.
Komponen dan komposisi kimia kefir dipengaruhi oleh jenis mikroba starter, suhu dalam fermentasi, serta bahan baku yang digunakan. Pertumbuhan mikroba ini dipengaruhi oleh suhu, atmosfer, gas, keasaman, atau kebasahan. Faktor yang mempengaruhi rasa pada kefir yaitu adanya senyawa kimia, suhu, konsentrasi, dan interaksi dengan komponen lainnya. Untuk kekentalan sendiri, hal itu dipengaruhi oleh kadar asam laktat, di mana kadar asam laktat dapat menyebabkan pengumpulan protein di dalam susu. Pembuatan produk kefir kedepannya dapat dibuat dengan berbagai tambahan rasa serta menggunakan bahan dasar yang berbeda seperti susu kambing, susu kedelai, dan lain sebagainya. Kefir juga dapat ditambahkan dengan berbagai buah atau bahan pangan lain seperti madu, ataupun buah-buahan seperti strawberry, mangga, blueberry, dan lain sebagainya. Penambahan buah-buahan ini dapat meningkatkan cita rasa pada kefir sehingga dapat semakin banyak diminati oleh masyarakat. Sampai di sini yang dapat aku jelaskan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.